يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rusuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashir wala nazir. Faqad ja'akum bashir wa nazir wallahu ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amat berbahagia sekali pada saat mengawali malam ini kita masih dalam satu majelis di masjid kita yang mulia. Setelah ba'da kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, menunaikannya dengan penuh iman dan Islam, dan Allah masih luangkan waktu kita dengan sebab iman dan Islam itu. Begitu juga dengan kesehatan kita, sehingga waktu timing yang amat sangat begitu mustajab ini kita jam dan detik dan menit ke menitnya kita tunaikan dengan majelis ilmu, kita melakukan kajian sirah nabawiyah gitu ya. Salawat dan salam tetap kita haturkan pada Rasulullah SAW, karena semua untaiannya terkira tentang beliau, semuanya penuh dengan hikmah, semuanya penuh dengan mutiara kehidupan. Walaupun kita kaji beliau belum ada atau sesudah tiada, itu pun masih begitu sangat gemilang ya untuk kita kaji, untuk kita kuat, untuk kita analitis ya, untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Paling tidak menjadi rihlatul fikrah kita ya, wisata pikiran kita. Kita masuk ke dalam dimensi waktu yang lampau, tetapi untuk memandang visi dan misi ke depan kan gitu ya. Itulah maknanya sirah nabawiyah menjadi kajian yang sangat mendalam dan ditakuti oleh Israel ya. Karena kalau kita belajar fikih penuh dengan bermacam pernik-pernik perbedaan, ya kan, penuh dengan bermacam lintasan pikiran. Tapi ketika kita belajar sirah, penuh dengan strategi, ya, penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan ibtila, banyak cobaan-cobaan kehidupan yang menguatkan dan ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sebulan yang lalu Ana mungkin diminta untuk membawakan ya sirah nabawiyah ini dalam formula awal lagi, reset kembali gitu ya. Tidak dalam satu konsep sebagaimana berapa bulan-bulan yang lalu Ana sampaikan, konsep tentang sirah nabawiyah terkait dengan masalah berbagai sisi dimensi kehidupan. Maka pada kesempatan ini mungkin karena diminta reset kembali, kita mengawali kembali
mengawali kembali Rasulullah, karena memang walaupun kita ulang-ulang tidak pernah bosan gitu ya, tidak pernah habis, tidak pernah kita merasa kalau tayangan film kan diulang ya, kalau ada yang benci sama Pak Harto G30 SPKI lagi, G30 SPKI lagi kan gitu. Orang sampai bosen ya lihat film itu ya, sampai dikritik gitu ya, sampai dituduh yang enggak gitu ya. Nah, kalau kita kaji sirah enggak begitu, malah makin kita menjadi lebih adaptif, lebih komprehensif, dan juga mungkin nanti lebih integral dalam kehidupan kita ya. Nah, mungkin kajian di malam ini sebagaimana permintaan dimaksud, maka saya membawakan sebuah narasi yang sebut zaman fatrah. Ya, zaman fatrah. Ya, zaman fatrah sebagaimana diungkapkan oleh ayat Al-Qur'anul Karim yang tadi Anda bacakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul. Ya. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasul-rasul kami yang menjelaskan kepada kalian ada satu zaman fatrah dari para rasul-rasul dimaksud. Ya. Para rasul dimaksud. Fatrah. Apa itu fatrah? Fatrah adalah zaman di mana ya sesudah terutusnya seorang rasul yang mulia, kemudian dalam beberapa masa yang panjang ya berlalu, kemudian baru timbul lagi ya rasul yang akan datang. Artinya fatrah itu zaman peralihan antara satu rasul yang mulia ulul azmi kepada rasul yang lain. Zaman fatrah ini menurut ahli tafsir bukan satu rasul ke rasul yang lain, tapi rasul yang membawa risalah atau ulul azmi ya, ulul azmi. Oleh karena itu dalam kaitan ini Wahbah Zuhairi ya, Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsirnya beliau mengatakan ditilik dari ini maka fatrah itu dilihat dari mulai Nabi Adam kepada Nabi Nuh itu masanya 10 abad ya, karena umur Nabi Adam berumur 1000 tahun ya, berarti kan 10 abad satu generasi ya, tapi satu generasi sudah melahirkan berbagai macam generasi turunan gitu ya, gitu turunan. Kemudian dari mulai zaman Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu masanya 10 abad juga. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu masanya 10 abad. Dari Nabi Musa kepada Nabi Isa itu masanya 17 abad. Ya, 17 abad. Dari Nabi Isa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak enggak sampai 10 abad, 654 tahun ya, 654 tahun. Beliau kan lahir di tahun segitu, jadi masa fatrahnya sekitar berapa tuh ya, 600 tahun ya, 600 tahun. Ikhwan fillah rahimakumullah, satu abad kan 100, kalau 10 abad berarti 1000 tahun, enggak sampai 10 abad Rasulullah sudah muncul ya. Jadi zaman fatrah zaman di mana terjadi peralihan risalah dari khususnya kita belajar sirah nabawiyah dari mulai Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apakah sesudah Nabi Isa ada rasul-rasul yang lain? Ada. Ya, ada. Di surat Yasin ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan telah diturunkan rasul sebanyak 3 orang ya, 3 orang ya untuk mendakwai tauhid ya, akan tetapi dibunuh oleh kaumnya, maka dikuatkan dengan satu rasul yang memang pandai dalam argumen ya. Innama ta'irukum ma'akum ya, ya.
Ya, mereka dituduh oleh karena kedatangan para rasul itu sehingga terjadi bencana, ya. Tatayyarna bikum, ya, la illam tantahi lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kalau kalian enggak mau berhenti dari dakwah, ya, dakwah tauhid, maka kami akan mengenakan pada kalian dengan lemparan batu, ya, dengan rajam. Ya. Maka ditangkis, dijawab bahwa mereka dari Allah, sungguhnya kerusakan ini dari mereka sendiri, ya. Jadi ada sesudah Nabi Isa itu ada berapa orang rasul. Bahkan di zaman Nabi Isa sampai Rasulullah ada peristiwa yang mencengangkan, yaitu Ashabul Kahfi. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran, Ashabul Kahfi itu terjadi sesudah Nabi Isa. Mereka kan pengikut Nabi Isa, ya, yang dikejar-kejar sampai masuk ke gua. Itu sehingga yang tahu kisah Ashabul Kahfi ini hanya rabi dan pendeta Nasrani, ya, dan tidak ditulis dalam kitab. Kitabnya kan sudah diwahyukan pada Nabi Isa, ya. Sesudah itu tidak ada lagi turun wahyu. Nah, dan kejadian itu adalah masa fatrah, sehingga yang tahu itu hanya segelintir orang, ya, yang cara lisan turun temurun dikisahkan, dan Rasulullah detail tentang masa Ashabul Kahfi ini, paham sekali jalan ceritanya, bagaimana bentuk istananya, berapa ada yang dayang bidadari yang mengelilingi rajanya, ya, bagaimana suasana musyawarah para raja dan kabinetnya, itu diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, walaupun Nabi nggak hadir di masa fatrah, tetapi uraian tentang ini menjadi menarik, ya, menjadi menarik. Apa yang menariknya dari analitis sejarah, ya, ternyata zaman fatrah itu terjadi akumulasi yang terjadi hal-hal, ya, makin membuat dunia tidak lagi baik. Pertama, tumbuhnya kemusyrikan di berbagai macam tempat, ya. Bahkan di Ka'bah itu ada 360, ya, berhala yang mengelilingi Ka'bah. Walaupun mereka talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak baik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, tetapi sekelilingnya masih ada berhala. Kan lucu, mentauhidkan Allah, ya, di Ka'bah pada musim haji, tapi sekelilingnya ada Ka'bah, bahkan ada Hubal, ya, dewa Mekah yang sangat dihormati, dan itu ada di dalam Ka'bah itu, ya. Nah, itu berarti terjadinya kemusyrikan yang sangat akut pada masa itu, sehingga dakwah paling utama Nabi justru mengembalikan tauhid itu nantinya. Jadi zaman fatrah itu munculnya bermacam efek, ya, ketauhidkan, ya, efek tauhid yang makin menurun, ya, kemampuan iman pada masa ke masa, pada generasi-generasi di lingkungan Arabia dan sekitarnya, bahkan di dunia. Ya, kalau kita lihat apalagi di India itu, ya, hampir semua tempat itu ada berhalanya. Bahkan kalau di Indonesia juga begitu, ya kan? Begitu di Bali juga begitu, ya, makin banyak berhala pada masa itu. Pada masa fatrah di Indonesia pun sudah berbagai macam kerajaan muncul, tapi kita nggak membahas masalah itu, ya. Tapi nanti ada session pada masa fatrah, pada zaman kelahiran Nabi di tanah Jawa atau di Nusantara seperti apa suasananya, nanti kita kaji, supaya apakah ada dakwah di Nusantara bersama dengan dakwah Nabi di awal-awal, gitu, ya. Nah, jadi yang mulia, yang kedua dari masa fatrah itu, ya, munculnya dekadensi moral yang sangat luar biasa, ya. Munculnya hilangnya, hancurnya moralitas masyarakat, itu sangat luar biasa, ya. Tidak lagi yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, itu tidak ada lagi, ya.
jarang terjadi. Ya, bahkan wanita itu tidak segan-segan melacurkan diri ketika ekonomi terpipit. Ya, mereka mengibarkan bendera putih, mereka kadang-kadang memanggil banyak orang untuk kumpul bersama. Nanti anaknya ditunjuk siapa yang mirip wajahnya. Itu diterangkan oleh Imam Bukhari. Ya, dan itu terjadi masa fatrah atau kita masa di zaman sirah itu masuk namanya masa jahiliyah, ya, masa jahiliyah. Tetapi dari titik sejarah secara umum dia masih fatrah. Terjadi dekadensi moral yang sangat luar biasa. Nah, ada kalimat yang sangat merebak ya di Arabia pada zaman fatrah itu, belalah saudaramu, ya, baik ia zalim atau ia dizalimin, ya gitu ya. Pokoknya dengan sloganitas itu, ya, di zaman Nabi muda, ya, terjadi perang. Karena mau salah mau benar, kalau ada salah satu anggota kaumnya terzalimi, dia akan membantu gitu, akan membela habis-habisan. Nah itu. Yang ketiga hadirin, ya, dia zaman fatrah ini hancurnya risalah kutubiyah, ya. Jadi zaman fatrah itu terjadi yang namanya pembelokan nilai. Misalkan dari Zabur ke Taurat, ya, itu akan terjadi krisis, penyalipan, ya. Dan kemudian teralienasi satu ayat dengan ayat yang lain dan sebagainya. Begitu juga Taurat ke Injil, Taurat juga terjadi penyimpangan, ya. Misalkan sampai-sampai Al-Quran mengkritisi, ya, Taurat dan Injil itu, ya, orang-orang Yahudi berkata Uzair ibnullah, ya, Uzair itu anak Allah, kan gitu, ya, karena terjadi perubahan kalimat di Taurat. Juga mengkritisi Injil, Isa ibnullah, Isa anak Allah, ya, karena terjadi perbedaan persepsi. Yang tadinya adalah menghormati orang yang mulia, anak Tuhan itu, anak Allah, berubah benar-benar secara fisik dan biologis, ya. Dan itu bahkan di tahun 300 sekian, ya, tauhid itu dilarang di Nikea, yang merupakan musyawarah seluruh pendeta kelas dunia, ya, di sebuah kota kecil di Italia, bukan Italia, di Turki, ya. Kemudian mentahbiskan Trinitas dalam kehidupan akidah mereka. Itu terjadi masalah fatrah, ya, dan memberangus semua kitab-kitab, termasuk kitab Barnabas, kitab yang langsung dari Nabi Isa kepada murid-muridnya itu nggak boleh muncul. Yang muncul versi yang sudah kita lihat sekarang, ya. Jadi Bapak yang berbahagia, ya, begitu sangat luar biasanya fatrah ini sehingga muncullah bermacam kerusakan, ya, kerusakan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Bapak berbahagia, lumrah makin menjadi-jadinya perdagangan manusia, ya, akibat perang, akibat memang si kuat mengalahkan si lemah, ekonomi yang mapan mengalahkan ekonomi yang melilit, ya. Terjadi yang namanya perbudakan begitu sangat akut, ya, bukan berbahagia, ya, sangat akut perbudakan. Dan karena memang masing-masing terjadi peperangan, ya, maka pada zaman fatrah itu, ya, disinyalir oleh ahli sejarah begitu banyaknya budak, ya, sehingga salah satu misi Islam yaitu mengurangi ketergantungan budak dengan bermacam sanksi. Misalkan denda terhadap berhubungan saum di siang hari, ya, dengan memerdekakan budak, ya. Kemudian juga ada tidak menepati sumpah juga dengan membebaskan budak, dan juga bermacam program. Salah satu program zakat itu membebaskan budak dan sebagainya. Jadi agama kita, agama Islam itu salah satu misinya di awal-awal itu membebaskan budak, gitu ya.
Begitu juga dekadence moral, salah satu program Nabi yang paling utama, inna ma'bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Itu karena memang secara realita sebelum zaman Nabi, zaman fatrah, ya, dekadence moral itu udah luar biasa. Kemudian yang kelima ya, yang kelima yaitu begitu amat sangat ya mirisnya penghormatan terhadap wanita. Itu terjadi zaman fatrah. Sampai-sampai kalau orang mempunyai anak wanita itu sangat memalukan. Tapi kalau dia mendapatkan anak laki-laki, itu membanggakan keluarga. Ya, dan itu terjadi zaman jahiliyah dan zaman fatrah. Dan Umar salah satu pelaku ya pembunuhan terhadap anaknya yang wanita. Ya, masya Allah ya, anaknya kecil, kemudian ya diajak main, dimasuk ke lubang, dikubur hidup-hidup. Ya, zaman Umar. Manfilah rahimahullah ya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Al-Quran itu mengkritisi ya, tabiat ini. Wa iza mau datus su'ilan, sebagaimanakah seorang anak wanita, anak perempuan yang kecil itu dikubur hidup-hidup. Ya, itu dikritisi oleh Al-Quran. Ya, jadi sangat luar biasa zaman fatrah ini. Kemudian hal yang paling menarik ya, bagaimana orang yang hidup pada zaman fatrah, apakah ia disiksa atau tidak, gitu ya. Ya. Dalam bermacam literatur para ulama ya, kalau zaman fatrah itu seorang itu masih menghormati tauhid, masih menjalankan Hanafiyatus Samha ya, warisan milah Ibrahim ya, maka mereka tidak dihukum ya, tidak dihukum, tidak diazab ya. Misalkan namanya masih mengagungkan Allah Abdullah ya, bukan Abdul Manaf, bukan Abdus Sam ya. Dari segi nama kan orang-orang Arab itu hamba matahari ya, Abdus Sam. Tapi nama bapak ayah Rasul kita Abdullah ya bin Abdul Muttalib ya. Itu artinya oleh karena itu kalau orang-orang di zaman fatrah itu masih walaupun tidak sholat gitu ya, tidak saum, tapi dia masih meyakini Hanafiyatus Samha dan tidak ada Rasul yang mendakwakan kepada mereka, maka mereka tidak dihukumi beban dakwah ya, tidak dihukumi beban dakwah dan tidak tidak diutus untuk diazab. Makanya kalau ada yang menyatakan ayah dan ibunda Rasul itu masuk neraka, itu satu hal yang keterlaluan ya. Kenapa? Karena realitanya mereka orang tua Rasul kita masih menjalankan aktivitas keagamaan Millata Ibrahim ya. Millata Ibrahim termasuk nama Abdullah bukan Abdus Sam atau mungkin Abdul Qamar ya misalnya, enggak itu ya. Nah itu kan lama. Jadi itu satu pertanyaan realita pada zaman fatrah. Kemudian yang hadir yang ketiga, ya yang ketiga satu hal pertanyaan yang dalam fatrah ini adalah, ya apakah pada zaman fatrah itu, ada kabar terkait dengan kisah Nabi Muhammad? Ini yang menjadi penting, kisah Nabi Muhammad. Karena kalau kita tadi kan bicara tentang zaman peralihan ya, antara satu rasul ke rasul yang lain. Akan tetapi hadirin, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi dia Mesias. Dia adalah juru selamat, ya, juru selamat yang terakhir. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan
nama aku ada 5, ya kata beliau. Yang pertama namaku Muhammad, yang kedua Muhammad karena orang yang terpuji, ya. Namaku Ahmad karena namaku disebutkan di dalam Al-Quran, gitu ya. Yang ketiga namaku Al-Mahi, aku menghapus kesyirikan, ya. Kemudian namaku yang keempat Al-Aqib, aku mengembalikan kewibawaan dan kehormatan, ya, dengan tauhid, ya. Yang kelima dia mengatakan namaku Yasin, ya, karena aku meneruskan risalah, ya, rasul-rasul terdahulu termasuk Isa alaihissalam, ya, karena kisah Yasin itu terkait dengan rasul yang turun sesudah Nabi Isa, gitu ya. Nah itu ikhwanillah, ada nama beliau adalah 5 ikhwanillah. Nah ikhwanillah, dalam pertanyaan ini, ya, dalam pertanyaan yang terakhir ini, apakah ada, ya ikhwanillah, Nabi Muhammad di bermacam nubuah, kabar tentang Rasul yang terakhir ini, Mesias yang terakhir ini, ya, juru selamat yang terakhir, ya. Ternyata Al-Quran menyebutkan dalam berbagai macam ayat, ya, bahwa beliau itu memang dimaktubkan, ya, ada nama beliau di dalam Taurat mereka, maktuban indat Taurat wal Injil, tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi nama Muhammad itu muncul di Zabur. Ibnu Taimiyah mengatakan, aku pernah meriksa apakah benar, ya, nama Muhammad itu ada dalam Zabur. Ternyata aku menemukan memang benar di Zabur. Jadi di zaman Ibnu Taimiyah, ya, di abad pertengahan abad ke-12-an, ya, beliau pernah menganalisis seluruh Zabur yang ada, dicek, ternyata memang ada Nabi Muhammad, ya, ada Nabi Muhammad di Zabur. Begitu juga di Taurat, ya, di Taurat itu disebutkan, ya, nama Muhammad. Dalam perdebatan panjang antara Ahmad Deedat dengan seorang pastor dari Amerika, dijelaskan, ya, oleh Ahmad Deedat, nama apa dari etimologi kebahasaan Ibrani, ya, bahasa Ibrani, bahasa Israel yang murni, nama Muhammad itu disebut. Cuma sayang kan Injil sekarang berubah-berubah, ya. Yang tertua sekarang Saint John, ya, Saint John atau James, ya, Saint James di London, gitu kan, di abad 1574 Masehi. Itu dia paling tua, ya, udah yang paling tua. Jadi kesana-sananya yang aslinya, yang alam biswab yang mana nggak ada ketemukan, ya. Yang asli, benar-benar asli nggak ada, apalagi itu merupakan versi penulisnya. Tetapi hadirin, di abad terakhir ini, ya, di Laut Mati ada yang disebut gulungan, ya, bertintakan emas, ya, gulungan Laut Mati. Ternyata dia adalah Injil Barnabas. Barnabas salah satu murid Nabi Isa, ya, bukan penulis, ya, apa, John, ya, 4 kitab, ya, 4 Alkitab itu. Nah, itu orang-orang penulisnya orang-orang sesudah para muridnya itu wafat. Tapi murid aslinya Barnabas menulis, benar-benar tulisan itu ada Nabi Muhammad. Dan itu juga sesuai dengan ayat Al-Quran, ya. Wa qala Isa ibnu Maryam inni rasulun ilaikum wasaddiqan lima baina yadaykum wa mubasysyiran mir rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Aku diutus, aku adalah Isa ibnu Maryam, seorang rasul yang mengabarkan akan kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad, ya. Jadi jelas termaktub, termaktub. Kemudian ikhwanillah, tidak saja Nabi Muhammad itu termaktub di dalam Zabur, Taurat, Injil, tapi juga di manuskrip yang lain, misalkan, ya,
walaupun belum ada kitab di zaman Nabi Nuh, maka nama Muhammad itu muncul di artefak kapal yang dibangun, yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ternyata di artefak kayu-kayunya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengejutkan, yang menemukan bukan Muslim, yang menemukan justru ilmuwan Rusia dan Cina, ya, ilmuwan Rusia dan Cina. Itu artinya Nabi Muhammad memang sudah viral di zaman Nabi Nuh, ya, sudah viral. Ketika Adam ditiupkan ruh, kemudian membuka matanya, maka pada saat itu ia melihat, ya, di aras Allah itu terukir nama Muhammad, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bahwa tahulah dia bahwa orang yang mulia, yang ditunggu-tunggu, puncak dari penciptaannya, penciptaan Adam sendiri itu akan menuju pada satu titik, ya, isu sentralnya adalah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan dalam literatur Weda, ya, kemudian kitab-kitab Buddha, itu nama dan karakter Rasulullah muncul. Misalnya dalam kitab Buddha itu, ya, di situ ada sosok seorang satria paningit yang menaiki kuda terbang, ya, membawa pedang, ya, kemudian memberikan kedamaian dan juga cahaya pada dunia. Sosok itu nggak ada kecuali ada di dalam literatur Islam, yaitu menuju pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karena nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam viral, ya, di bermacam literatur dan artefak, maka kedatangan Rasul itu sangat ditunggu-tunggu, ya. Nah, ini yang kita bahas, bagaimana manusia menunggu itu. Muncul sebuah laporan dan juga kegemparan di Madinah sebelum dakwah Islam muncul. Kota Madinah sudah disusupi bermacam wacana kedatangan Nabi yang terakhir. Dan karena ada komunitas 3 suku Yahudi yang mengabarkan tentang itu semua, bahkan dalam peperangan 3 suku ini selalu menang, ya, di dalam setiap peperangan melawan musuh-musuh di sekitarnya, karena ia meminta berkah dari nama Muhammad, Rasul yang terakhir yang diutus, ya, sebagai an-nubuwah yang terakhir, gitu, ya. Ya, jadi sangat luar biasa, ya, memenangi perang itu dengan meminta berkah dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan dari artefak itu para ulama menyatakan bahwa Nabi Nuh baru bisa berangkat, kapalnya baru bisa nggak terapung-apung, ya, melaju, ya, ketika di dalam artefak itu terpaatkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat salah satu mahar Adam menikahi Hawa dengan maharnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi luar biasa itu, ya. Oleh karena dia viral, maka 2 kelompok etnis ini saling berlomba-lomba untuk memasuki Islam. Siapa yang lebih dahulu, kan gitu? Apakah suku Arabia, yaitu Aus dan Khazraj, ataukah suku Yahudi, ya? Suku Yahudi yang akan masuk Islam terlebih dahulu. Ternyata Allah menakdirkan, ya, 5 orang masuk Islam pada saat dakwah Nabi di musim haji, gitu, ya, musim haji, ya, 5 orang. Maka Aqabah yang pertama terdiri dari 5 orang yang masuk Islam, ya. Dan itu dasarnya adalah karena memang itu viralnya akan kedatangan Rasul yang mulia pada akhir zaman.
Ikhwanifillah rahimakumullah. Kita lihat detail salah satu autobiografi Salman Al Farisi, ya. Kenapa ia bisa masuk Islam? Karena di kitabnya, di kitab agama Persia, ya, penyembah api, ya, Zarathustra, ya, dalam kitabnya tertulis nama Muhammad sebagai Mesia terakhir atau Satria Paningit yang terakhir yang akan menyinari dunia. Oleh karena ada peristiwa berita itu dalam kitabnya, ia pergi dari Persia, pergi mengembara ke Irak. Dari Irak ia ke Sam, dari Sam ia ke Turki, dari Turki ia ke Italia, kemudian balik lagi, ya, nggak menemukan itu semua sampai dikasih tahu oleh pendeta-pendeta ciri-ciri kota yang akan ditinggali, ya, itu adalah kota Madinah. Akhirnya sampailah ke Madinah, sampai ia bertemu Nabi, sampai ia mengislamkan diri, ya, kepada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga seorang Nasrani, Ka'b bin Ahbar. Ka'b bin Ahbar ini seorang sahabat Nabi, ya, yang mencari Nabi karena nubuah itu, karena berita tentang kedatangan Nabi Rasul yang terakhir pada akhir zaman, ya, Ka'b bin Ahbar, dan dia masuk orang yang ahli dalam qiraatul Quran, ya, qiraatul Quran. Ada satu peristiwa di mana ia pindah ke Sam dan dia membawa 3 gerobak berisi kitab-kitab, dari mulai kitab yang lama, mungkin kitab-kitab Injil maupun tulisan-tulisan pada zaman itu dibawa ke Sam. Jadi menunjukkan dia seorang intelektual, dia seorang ilmuwan, seorang ahli, ya, sehingga ia menemukan kebenarannya di kota Madinah dan masuk Islam. Termasuk di situ ada seorang Nasrani dan seorang Katolik, ya. Uday At-Ta'i. Uday At-Ta'i ini seorang sahabat Nabi. Dia mencari-cari kebenaran, ya, bahwa ada Rasul yang terakhir kemudian memasuki Madinah. Salah satu peristiwa yang menjadi catatan di dalam para penafsir, ada satu ayat, ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanuhum arbaba min dunillah. Rahib dan pendeta mereka dijadikan Tuhan, ya, oleh umatnya, ya, di samping Allah Subhanahu wa taala, ya. Membaca mendengar ini, Uday bin Hatim mengatakan, kami dulu pernah di Katolik ya Rasulullah, ya. Yes. Jadi karena dia orang Katolik, sangat menghormati mungkin pausnya, gitu, ya. Ketika masuk Islam, ya, Nabi dicium tangannya, bahkan dibasuh kakinya, gitu. Ya, dibasuh kakinya oleh Uday bin Hatim, ya. Uday At-Ta'i ini, Uday At-Ta'i, ya. Nabi menolak itu, ya, dalam Islam, ya, enggak seperti itu, enggak ugulu, maksudnya enggak terlalu melebih-lebihkan, ya. Dia menolak, ya Rasulullah, kami enggak pernah menyembah rahib dan pendeta kami, ya. Rasulullah tersenyum, bukankah ketika pendeta dan rahib mereka yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan dan kalian ikuti? Iya, itu makna ayat itu, ya. Ketika di zaman dahulu, ya, yang namanya halal dan haram itu di tangan para pendeta, di tangan para rabi dan rahib, rabi dan pendeta, kan, gitu, ya. Sehingga hitam putihnya sebuah keputusan hukum itu di tangan mereka, ya. Ketika melabrak keputusan mereka akan dipancung. Contoh sama Galilei yang mengatakan pusat tata surya itu, ya, adalah matahari. Padahal keuskupan itu mengatakan pusat, ya, tata surya itu sesungguhnya adalah bumi, ya. Semuanya beredar pada bumi. Ternyata ilmu sampai sekarang menyatakan memang yang benar adalah heliosentris, matahari yang dikelilingi oleh para planetnya. Di zaman itu menolak keputusan heliosentris daripada geosentris pada heliosentris, itu dihukum pancung, dihukum bunuh.
Karena memang halal dan haram itu di tangan para pendeta dan rahib. Maka Nabi mengatakan, bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kemudian kalian ikuti, kalian patuhi? Iya, itulah maknanya kalian menyembah mereka, ya. Karena dalam Al-Quran, ya, hukum itu milik Allah, bukan milik manusia. Allah yang memutuskan sebuah keputusan hukum, ya. Nabi orang yang diberi kewenangan untuk itu, dan Nabi beserta umat juga menjalani bersama-sama putusan Allah Subhanahu wa taala secara seksama. Ya, jadi betapa zaman Fatro ini zamannya amat strategis, ya. Zaman sangat strategis di sudut dilihat dari sosialisme, sosial, jarak sosial dan jarak secara kebudayaan. Sehingga ketika Rasulullah SAW muncul, dia harus mengembalikan ketauhidan, mengembalikan moralitas, ya, mengembalikan kehormatan wanita, membebaskan para budak, ya, dan menghormati tidak ada lagi strata sosial, ya, yang menyangkut kasta. Semuanya sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Semua yang paling bertakwa saja yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi-misi Rasulullah melihat detail dari zaman fatrah, ya. Jadi begitu sangat luar biasa. Mungkin ada berapa menit, kalau Bapak ada yang mau bertanya, saya tunggu, ya. Ya, betul. Ah. Nggak bisa tenggelam. Sampai sekarang itu Ya. ada perdebatan belum isu itu. Iya. Bagaimana? Ya, tentang laut mati ini salah satu keajaiban Rasulullah. Rasulullah kan belum pernah ke laut mati. Beliau mengatakan daratan yang paling rendah di dunia itu ada di laut mati. Ternyata setelah zaman sekarang kita modern diteliti, memang, ya, dataran yang paling rendah itu memang di laut mati. Karena tingkat garamnya tinggi, orang kalau berenang di laut mati nggak bisa tenggelam, ya. Nggak bisa tenggelam, artinya dia ngambang aja, karena berat jenis si garam itu lebih berat, sehingga tubuh kita enteng, jadi nggak bisa tenggelam. Ya, kalau laut, air, berat jenisnya air lebih rendah, kita lebih berat, sehingga kita tenggelam, gitu, ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Terus apakah orang bisa berenang? Ya, bisa. Orang berenang. Jadi kalau menurut versi security kepolisian Turki, ditemukan, ya, gulungan mati itu oleh kolektor, ya, yang mencari barang-barang di laut. Jangan kan di laut mati, ya, di laut Jawa aja harta purbakala banyak deh. Banyak ditemukan, dari mulai kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, ya, kerajaan Cina yang tenggelam, ya. Bahkan yang terakhir itu dicari pedang samurai tenggelamnya kapal Jepang, gitu, ya, yang dibom, gitu, ya. Itu banyak. Makanya mungkin takdir Allah, banyak kolektor mencari karena ada ada peristiwa tenggelamnya harta Korun. Korun itu kan umat Nabi Musa, bukan orang Mesir Firaun, ya. Nah, salah satu tenggelamnya Konon, ya. Konon itu di laut mati sebenarnya. Hartanya si Korun, ya. Kan dia buminya hartanya kan masuk ke bumi, gitu, ya. Dan bumi yang paling rendah itu di laut mati, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Korun hartanya di laut mati yang merupakan dataran terendah? Kan gitu pertanyaannya.
Teliti-teliti ternyata masih utuh. Ya, gulungan itu masih utuh dan mau diselundupkan gitu ya, ditangkap oleh bea cukai Turki, diperiksa dan kemudian disita. Itu ilmuwan ternyata dia adalah catatan-catatan Barnabas, sehingga dalam beberapa tulisan itu memang ada naskah yang enggak utuh karena kehilangan kata-katanya gitu ya, kehilangan kata-katanya. Itu menunjukkan takdir Allah untuk membuktikan bahwa memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya termaktub di dalam Injil. Ya, dulu nggak mungkin kan, ditolak habis-habisan kan, nggak ada nama Muhammad di kitab kami. Nah sekarang begitu di abad modern ini, di abad 20 ditemukan gulungan mati yang merupakan kitab Injil Barnabas, maka terkuatlah bahwa nama Muhammad itu muncul di kitab Barnabas. Bahkan sekarang dengan kecanggihan kecanggihan teknologi ya, hubungan tali temali kebahasaan setelah kembalikan ke bahasa yang murninya lagi, AI sudah bisa menetapkan, menunjukkan di ayat berapa, di bab berapa nama Muhammad itu muncul di dalam kitab Alkitab, maksudnya surat kitab Injil maupun Taurat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan yang merupakan kajian terakhir menjelang Ramadan. Mungkin suasana Ramadan nggak seperti sekarang ini, beda kita sholat berjamaah tarawih gitu ya, ada kajian tiap hari. Oleh karena itu mungkin ini merupakan kajian terakhir. Anak pribadi sebagai muwajih ya, mohon maaf untuk menjelang Ramadan ini, mudah-mudahan hati dan jiwa kita menjadi bersih kembali untuk siap menghadiri Ramadan, menambah ilmu yang lebih semangat lagi dan menjadikan ibadah sebagai panduan dan pacuan kita. Bila tengok hidayah, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila tengok hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.